إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita ya. Di hari ini ya begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita masih diizinkan untuk bangun ya di pagi hari tadi, subuh tadi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih dengan mudah untuk kita bisa bernafas, untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa berbicara, bisa melihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita yang mungkin terkadang kita luput untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa anda mengingatkan untuk kita senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah ya nikmat yang luar biasa besar, nikmat eh, taufik serta hidayah yang Allah izinkan kita bisa mendapatkan, yaitu untuk bisa berada di majelis tahsin ini. Alhamdulillah ya, semoga Allah senantiasa meridai majelis ini dan tentunya menjadi pahala bagi kita di akhirat kelak ya. Seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya, tentunya Ustadz Rudi ini pada malam hari ini sedang di perjalanan begitu ya Ustadz Henry. Kalau Anda tidak salah dengar, beliau sekarang ini berhalangan untuk memberikan materi Nunyah Syakhawi. Kan tetapi tentunya mari kita manfaatkan ya selama masih kita diberikan peluangan untuk waktu untuk bisa belajar yang masih dimudahkan untuk bisa belajar. Maka mari kita manfaatkan momen ini untuk tetap belajar ya, dan tentunya akan membahas uh, materi murojaah materi ya, mungkin murojaah materi mungkin nanti terkait dari bisa dari dunia Sokawi ataupun dari secara umum dari kulasah yang ada di materi yang dikumpulkan oleh Ustadz Henry ya. Kita akan bahas atau kita akan menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Henry ya, mungkin nanti terkait mengingatkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ya, mungkin nanti mengingatkan bagaimana seharusnya membaca dan lain sebagainya. Baik, itu teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain semoga ya bisa bertambah lagi, yang lainnya bisa hadir juga, bisa semakin uh, dimeriahkan gitu ya, istilahnya majelis ilmu ini semakin banyak faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Henry sudah siap, Ustaz? Ya, Baik, mana Allah. kita. Baik, Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita uh, nafas sampai saat ini, memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya dan tidak bisa dihitung, apakah uh, dari nikmat yang paling kecil sampai yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, ya bisa jadi yang kecil itu besar atau tidak ada nikmat-nikmat Allah yang kecil rasa-rasanya. Kemudian alhamdulillah kita masih dipertemukan pada malam hari ini yang seyogyanya adalah diisi oleh guru kita Ustadz Rudini karena beliau lagi sedang safar. Ana lihat tadi sore beliau masih di pesawat mungkin ya. Mungkin sekarang juga masih di pesawat karena kurang lebih berapa? 9 jam Ustadz ya. Menuju ke Tanah Suci, umroh. Jadi ini mah saya nebak-nebak ya, bukan bukan Ustadz ini nggak ngomong ya, tapi setahu Ana beliau umroh gitu ya. Jadi apa? Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran dan nanti kembali lagi ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Sekitar 12 hari mungkin ya. Baik,
Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, umatnya hingga akhir zaman, dan kita berharap kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan izin Allah SWT. Baik, sahabat semua, kita mungkin sebagusnya diskusi aja ya, atau mungkin ada yang perlu disampaikan kemarin-kemarin Ustadz ya, yang mungkin nggak bukan di Qasidah As-Sakhawi, Nunia As-Sakhawi aja, tapi mungkin materi-materi yang lain yang mungkin belum jelas gitu, atau penyampaian Ustadz ini yang kadang-kadang cepat gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa dijawab ya nanti dijawab, tapi kalau nggak bisa ya PR ke Ustadz Rudini nanti ditanyakannya, atau ke Ustadz Andi gitu ya. Jadi kenapa kita harus, ini disampaikan dulu, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Ya karena Al-Quran itu turun dengan tajwid, walaupun di zaman Rasulullah tajwid itu belum ada. Karena tajwid itu baru ada sekitar mungkin kalau nggak salah sekitar 200-an Hijriah gitu ya, atau ya sekitar segitulah. Jadi membaca Al-Quran itu penting dengan kaidah tajwid yang sudah diberikan waktu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi bukan diada-adakan karena emang aturannya begitu gitu. Jadi kaidah bahasa Arab itu, terutama bahasa Al-Quran itu, semuanya berdasarkan kaidah bahasa Arab, tetapi ada yang di bahasa Arab yang di bahasa Arab itu di bahasa Al-Quran itu di bahasa Arabnya nggak ada. Seperti gunnah itu nggak ada, mat yang lebih dari 2 harokat itu nggak ada di bahasa Arab ya. Jadi makanya kalau kita mendengar mat tabi'i, nah itu udah tabiatnya orang Arab itu mat atau panjang itu ini cuma 2. Nah kalau di Al-Quran ada lebih dari 2, ada 4, 5, 6 ya. Jadi atau riwayat lain itu ada 3 ya, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin belajar memperbaiki apa-apa yang mungkin selama ini kita nggak ngeh atau nggak tahu. Ya, termasuk saya juga awal-awal dulu belajar, ya sampai sekarang masih belajar terus. Awal-awal belajar membaca secara baik gitu, walaupun sekarang belum baik ya, masih terus diperbaiki. Ternyata apa yang kita baca dulu mungkin menurut kita nih, kita sudah belajar bacanya benar gitu. Tapi ternyata begitu kita telaki kepada guru kita yang memang ya kerennya bersanad, bukan bersanad, ya bersanad itu istilahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita itu beliau dapatkan dari gurunya. Gurunya juga didapatkan dari gurunya lagi sampai bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Jadi dipertanggungjawabkan apa yang diajarkan, kayak umpamanya Ustaz Rudini ngajarin kita kayak gitu cara bacanya, beliau juga bertanggung jawab gitu. Ada ya yang didapat dari guru-guru beliau. Kemudian kayak mulai kita baca Al-Quran terus disimak, oh ini begini, nah itu sama. Kita juga cara mengoreksi cara membacanya itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Baik, mungkin kita bahas sedikit, bukan sedikit, mungkin nggak usah terlalu banyak ya. Kenapa? Kenapa? Tadi ulang lagi, kenapa baca Al-Quran itu harus benar, baik dan benar, dan sesuai dengan kaidah tajwid.
karena berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, kita mau pakai umpamanya H kecil atau H besar atau pakai rohnya di takrirnya berlebihan nggak masalah, nggak ada yang eh, protes atau nggak ada tidak mempengaruhi mana, tidak mempengaruhi mana. Tetapi kalau bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, dia beda huruf atau beda harokat, nambahin huruf, ngurangin huruf, itu berubah mananya jauh sekali. Nah, untuk tahu ini minimal ya harus tahu bahasa Arab sebenarnya. Ya, kalau apa eh, Ustadz Laili itu wajib bagi pengajar Al-Quran itu harus bisa bahasa Arab. Ya harus berusaha ke sana seharusnya, termasuk saya ya. Begitu. Jadi apa? Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu, ya jadi kan baca Al-Quran itu harus tartil. Tartil itu eh, eh, kita ada yang bahasan yang bait 60 as-Sakhawi itu tartil ya. Bacanya jelas, rapi, kemudian konsisten. Nah, ini bukan eh, perlahan. Nah, kemudian ditadaburi itu harus tartil, tartil, tartil. Jadi kita nggak campur-campur nih, umpamanya di sisi, di umpamanya di ayat yang lain matobinya pas, untuk ayat yang lain yang kemudiannya, umpamanya yang selanjutnya matobinya kelebihan, begitu. Jadi harus konsisten di semua sisi, baik huruf, harokat, kemudian panjang pendeknya, gunnahnya, itu harus dikonsistenkan. Jadi kalau belum konsisten, ya harus dibelajar konsisten gitu. Baca mad umpamanya, mad tobi umpamanya yang dua harokat. Ya di semua semua posisi atau di mau posisi kasro, doma ataupun fathah, dia tetap segitu gitu. Kalau mad tobi, umpamanya kalau umpamanya gunnah, uh, idawam bi gunnah, ikhfa, iklab, kemudian nun tasjid, uh, itu diseragamkan. Mungkin uh, harus kita umpamanya dengarkan, banyak mendengar, oh kadar guna itu segini, oh kadar ifa itu segini. Nah, guna ya itu udah gunanya dengung, kadarnya segini. Nah, kita dikira-kira jangan umpamanya kita sampai berbeda-beda gitu. Umpamanya ada yang ditahan, ada yang enggak, ada yang kecepatan, ada yang kurang. Jadi harus dikonsistenkan. Kemudian bacaan yang eh, sudah rapi, yang ini biasanya ringan bacanya, nggak terlalu. Kadang kita kalau baca Quran itu ada maaf ini, oh orang Jambi semua, maksudnya sesak, jadi berat di dada gitu. Seharusnya bacaan Al-Quran kita itu kalau sudah ini apa ringan, nggak terlalu ringan dan eh, ya ringan lah, nggak kayak berlebihan atau bikin kita apa sakit tenggorokan atau ini enggak. Jadi harus ringan. Begitu. Kemudian gimana caranya supaya bacaan kita itu bagus? Ya inilah yang kita kerjakan selama ini. Hari ini materi, besok talaki. Nah, itulah sebenarnya saat-saat kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Gimana caranya? Ya, dengan guru kita bertalaki. Jangan sampai kita belajar sendiri. Umpamanya sekarang banyak beredar kan di YouTube atau di media sosial lain umpamanya. Kita tahu bacaan gitu. Gunnah itu sekian umpamanya. Kalau kol-kolah harus begini, kemudian iklab harus begini. Jadi itu bisa kita pelajari, tapi tidak bisa untuk mengoreksi apa yang kita baca sudah benar atau belum. Jadi harus bertalaki, musafahah, ya harus bertemu dengan guru. Ya kita karena jauh-jauhan nih antar pulau, jadi ya sekarang medianya alhamdulillah
banyak, bisa Zoom, bisa ini. Nah, jadi kita bisa berinteraksi dengan guru-guru kita. Nggak apa-apa, nggak masalah, masalah online dengan tidak online. Mudah-mudahan pahalanya sama. Tetapi ya mungkin kalau online kendala-kendalanya mungkin ya sinyal atau macam-macam ya, atau gangguan-gangguan yang lain. Kalau bertemu itu jadi jelas pendengaran guru kita itu apa yang harus diperbaiki. Tapi kadang-kadang kalau online kita ya masing-masing ada kelebihan kekurangan. Jadi nggak apa-apa untuk memperbaiki bacaan kita. Mungkin di online ia belajar, mungkin kalau ada di sekitar kita atau di lingkungan kita ada yang bagus atau guru yang bisa memperbaiki yang sesuai dengan yang diajarkan atau kaidah-kaidah atau tajwid yang sesuai. Jadi kita bertalaki dengan beliau gitu ya. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan apa yang diajarkan. Boleh ditanya umpamanya udah bersanad apa belum? Bukan ijazah ya, bersanad. Jadi dia belajar sama siapa, guru kita itu, terus gurunya ya boleh ditanya kayak gitu. Untuk supaya kita yakin bahwa oh bacaan ini sudah benar gitu. Begitu. Jadi kita lanjut. Bukan lanjut maksudnya. Nanti di ujung ini ya. Jadi kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua ya, ada dua. Ada yang kesalahan satu jali, kedua kesalahan khafi. Jali itu kalau secara umum gampang ngedeteksinya kalau jali. Kalau jali itu umpamanya cuman 4 saja, 4 atau 5 atau 3. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 4 ya. Satu, merubah huruf. Ini pasti jali ini, pasti jali. Umpamanya alhamdulillah jadi alhamdulillah. Al-alamin jadi al-alamin. Nah, itu ain jadi hamzah, ha jadi ha. Itu kesalahan merubah huruf. Ini pasti salah fatal ini. 100% pasti salah. Ya, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. 100% pasti salah. Kedua, merubah harokat. Kalau merubah harokat ini enggak 100% sih. 99%. Karena ada yang merubah harokat, dia tidak merubah makna. Umpamanya ar-Rahmani, ar-Rahmanu enggak merubah makna. Umpamanya ni jadi nu. Jadi enggak, ini merubah harokat. Kemudian menambah huruf. Nah, menambah huruf ini apa? Misalnya, yang enggak panjang, dipanjangin. Waja'al, waja'ala, waja'ala, waja'ala. Nah, itu berarti dia menambah huruf alif. Itu dia kesalahan jali. Jadi kalau kita nyimak bacaan orang, kita tahu, oh di situ teh nggak panjang. Seharusnya tidak dipanjangkan. Itu. Kemudian yang keempat apa? Mengurangi huruf. Mengurangi huruf apa? Misalnya tasydid. Tasydid itu kan hurufnya ada dua. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Jadi kalau tasydid tidak ditasydidkan itu berarti kurang. Atau umpamanya yang panjang seharusnya tidak panjang. Itu berarti mengurangi huruf. Umpamanya harus umpamanya ba harus panjang banyak, alifnya hilang ba. Jadi dia mengurangi huruf. Jadi satu merubah huruf, kedua merubah harokat, ketiga menambah huruf, keempat mengurangi huruf. Begitu. Itu kesalahan jali. Nah, kemudian kalau di Sakhawi ada ditambahin ini di takaluf berlebihan. Misalnya qaf berharokat kasroh qi seharusnya qila lahum umumnya begitu, tapi qila lahum itu berlebihan. Kemudian
supaya dapat tebalnya terlalu harus gitu, itu tidak boleh. Berarti tadi seperti di awal, bacaan yang sudah ini biasanya ringan, tidak berlebihan. Begitu? Itu untuk lahan jali. Boleh dicatat, boleh tidak ya. Kalau kuat ingatannya ya nggak apa-apa juga sih. Silahkan ya. Baik, itu kesalahan jali atau kesalahan yang secara umum orang tahu. Umpamanya kita yang baru belajar aja maunya, kalau baca Al-Fatihah maunya itu salah huruf H-nya. Secara umum tahu. Jadi kesalahannya jelas gitu, nampak jelas. Jadi kesalahan jali itu kesalahan yang secara umum orang bisa tahu gitu, bisa tahu. Ya, bisa ngetik salah huruf, salah harokat, nah ini panjang, ini pendek, yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, itu secara umum orang tahu. Kalau yang walaupun tidak fasih bacaannya, belum fasih gitu ya. Kemudian yang kedua ada kesalahan khofi. Kalau kesalahan khofi ini nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Karena apa? Karena kesalahan khofi ini tidak nampak, dia tersembunyi. Umpamanya miring, ya, imalah. Bacanya miring, pokoknya Bismillah seharusnya, tapi Bismi. Nah, itu tidak sempurna harokatnya. Tidak sempurna harokatnya, itu berarti nggak semua orang bisa membetulkan atau mengerti ataupun tahu bahwa itu kesalahan. Tapi tidak merubah, jadi kesalahan khofi itu tersembunyi dan dia sifatnya tidak merubah makna atau tidak merubah makna dari bacaan yang dibaca. Kemudian kalau di ini nuniyah ada takrir di huruf ro ya. Bismillahirrahmanirrahim itu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, takrirnya jangan terlalu kayak kita orang Indonesia. Ro, enggak. Ya, takrir. Ya, banyak kesalahan khofi yang mungkin kita sudah sering lah dicek gitu ya sama guru kita Ustadz Rudini ya. Udah sering dicek, sudah dibenarkan, oh ini kurang begini, atau kita pas tilawah Al-Kahf ya, Al-Kahf itu kan sering dikoreksi. Nah, rata-rata begitu, ifanya yang kurang, gunahnya yang kurang, ataupun tadi takrir ro-nya yang berlebihan, kemudian huruf yang seharusnya jelas tidak dijelaskan, atau ifa yang masih jelas nunnya, ya, kemudian tebal tipis. Jadi kalau kesalahan khofi rata-rata berhubungan dengan sifat-sifat ataupun hukum-hukum tajwid ya, hukum-hukum tajwid, ifa, izhar. Kemudian, nah ini yang menghentak biasanya supaya kita dapat umpamanya mim sukun ya, alaihim. Nah, itu nggak boleh. Seharusnya biasa aja alaihim, him, bukan dihentak. Biasanya yang sering dihentak itu disukun. Seharusnya disukun itu dia ringan, bukan berat, bukan dihentak-hentak. Alhamdulillah. Jadi sukun itu khafif, dia ringan, jadi tidak dihentak-hentak. Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak rabbil alamin, tidak dihentak. Yang dia agak dihentak tapi nggak dihentak benar mah ditasydid. Ditasydid yang harus ada tekanan. Karena kalau tidak ditekan biasanya dia terlalu ringan, jadi seolah-olah tasydidnya itu nggak ada. Jadi huruf pertamanya hilang. Begitu.
Kemudian tadi udah disebutkan konsisten di mad, guna. Nah, itu kesalahan khafi itu. Jadi belum konsisten ya, harus dilatih konsisten. Ya, kemudian menyempurnakan harokat, menyempurnakan makhraj, sifatnya, nah, itu semua kalau tidak ditunaikan dia masih masuk ke dalam kesalahan khafi. Begitu. Kemudian yang sering memantulkan ya, yang tidak qalqalah dipantulkan itu kesalahan khafi. Atau qalqalah seharusnya mantul tidak dipantulkan itu juga kesalahan khafi. Kemudian kemarin al-kaf ya, wakof dan ibtida. Wakof dan ibtida, wakofnya sembarangan, ibtidanya sembarangan. Nah, ini harus mulai dicek atau diperbaiki, hati-hati ya. Kita kan di mushaf itu sudah ada wakof-wakof yang sudah ditentukan. Nah, ikutin aja itu. Kalau nggak kuat, kira-kira kalau mungkin ada terjemah, dilihat terjemahnya. Ini kira-kira kalau tidak memulainya dari sini bagus apa tidak. Terus kemudian wakof di sini dia menghilangkan sesuatu atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Intinya ini harus bisa bahasa Arab kalau wakof di tidak ya. Walaupun dia di pembahasannya di luar hukum-hukum tajwid. Ya. Kemudian apa? Kalau di ini wakof yang dengan harokat sempurna itu kesalahan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu seharusnya him, tapi ini dibaca sempurna, harokat yang seharusnya disukunkan. Begitu. Jadi kesalahan khafi itu ada berapa tadi? Banyak ya. Ya, mungkin boleh dicatat, boleh tidak. Tidak menyempurnakan harokat sebagaimana mestinya, tidak konsisten di mad, tidak konsisten guna, ya. Kemudian memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah dan tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Kebalikan ya, harus bolak-balik ya. Jadi qalqalah harus dipantulkan, yang selain qalqalah tidak dipantulkan. Itu kenapa bisa mantul kalau bukan qalqalah? Biasanya kalau mantul itu sukun namanya. Alaihim alhamdu. Itu biasanya lam itu kan ujung lidah, ujung sisi lidah di awal gusi, di langit-langit yang di atas gusi. Al ha. Dia sudah pindah, sudah bergerak lidahnya maksudnya sebelum masuk sebelum ke huruf ha. Al ha. Al ha. Seharusnya di apa? Ditempelin terus, baru begitu ha baru bergerak dia. Begitu. Biasanya begitu. Bismi, bismi. Nah, itu biasanya lidahnya sudah lari-lari sebelum sinnya selesai. Bismi. Ya. Itu kebanyakan di sin, kemudian di lam, kemudian di mim. Nun juga sama. An'am, an'am. Ya. An'am, an'am. Seharusnya jadi jangan buru-buru dipindah lidahnya kalau di makronya di mana, umpamanya nun di ujung lidah bertemu dengan langit-langit. An 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 jangan an kalau gerak duluan dia pasti mantul ane atau alaihim alaihim wa alaihim wai ya alaihim mim begitu dia bergerak mau ke wairil umpamanya alaihim. Nah, jadi diselesaikan dulu sukunnya baru ke makhraj atau ke huruf selanjutnya. Begitu? Ini kesalahan-kesalahan yang sering kita
kita dengar atau kita sendiri melakukannya, kesalahan apa? Jali dan khofi. Jadi diulang lagi, kesalahan jali itu semua orang rata-rata udah tahu ya. Salah huruf, nambah huruf, ngurangin huruf, merubah harokat. Itu jelas ya, jelas itu. Jelas sekali kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian kalau kesalahan khafi, orang yang sudah belajar tasin bisa jadi yang ini sudah bisa, atau yang sudah tahu lah gitu, pendengarannya mungkin sudah terlatih, jadi tahu oh ini kurang sempurna harokatnya, ini kurang gunnahnya, ini kurang kolkolahnya, atau ini mantul, ini, nah itu kesalahan khofi yang tersembunyi, jadi samar, dia nggak jelas kesalahannya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan khofi. Begitu untuk sementara. Apa mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Sudah jelas semua ya Ibu-Ibu, Insya Allah. Insya Allah udah siap, jelas. Tinggal prakteknya. Nah, kan sudah jelas nih. Oh, kesalahan khofi begini, kesalahan jali begini. Ya, tinggal praktek setiap hari kita membaca Al-Quran, dipraktekkan. Jangan sampai cuman sekedar teori, ya kan? Tapi kita belum dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Harus dipraktekkan. Jadi begini maksudnya. Banyak mendengar, ya. Kalau yang disarankan itu Halil Al-Khusari, ya. Banyak mendengar, kemudian ditirukan. Walaupun belum sempurna lah istilahnya makhraj ataupun huruf-huruf kita, menyebutkan huruf-huruf hijaiyahnya belum sempurna, belum benar. Yang penting kaidah panjang pendek, kemudian gunnah, nah itu dikonsistenkan. Jadi harus banyak berlatih. Kalau tidak berlatih, ya besok-besok ya itu lagi kesalahannya terulang. Walaupun ada proses yang diperbaiki atau berkurang kesalahan-kesalahannya, tapi kalau kurang latihan atau kita sekedar membaca saja Al-Quran, tidak diperhatikan tadi yang disebutkan, umpamanya konsisten di gunnah, mad tobi'inya, kemudian makhrajnya, sifatnya, itu akan lama prosesnya. Ya, selain itu ya harus berdoa untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus maksimal banyak baca, banyak dengar, kemudian dipraktekkan, ditiru. Ya, yang pendek-pendek aja, yang juz 30 atau 29 itu ditiru persis gitu. Walaupun hurufnya mungkin bisa jadi belum sama, tapi persis bacaannya gitu. Persis bacaannya, panjangnya, kadarnya, mizannya, timbangan hurufnya, mizan ya, itu diusahakan sama gitu. Nggak apa-apa diulang-ulang, pokoknya Anas atau Al-Fatihah sampai bagus, sampai kita sama persis sama yang kita dengarkan. Mas saya yang mana gitu, Bang. Saya Husari atau saya siapa aja. Tapi kalau buat belajar, bagi kita yang lagi belajar, ya yang disarankan mendengarkan saya Khalil Al-Khusari ya. Diikuti, didengarkan, diikuti. Itu diulang-ulang. Nah, nanti kalau sudah ini baru pindah ke surat yang lain. Baru pindah lagi. Insya Allah itu bukan nggak akan lama. Maksudnya cepat perkembangannya. Jadi latihan, mendengarkan, kemudian dicoba, diikuti. Kemudian disetorkan bacaan kita ke guru kita. Seperti biasa kita talaki kepada Ustadz Rudini di hari Sabtu malam Ahad. Begitu? Baik, ada pertanyaan?
Ustaz, izin bertanya. Ya, jangan ngel-ngel loh. Enggak, Ustaz. Afan mau bertanya kalau isba itu masuknya ke kesalahan apa ya? Isbah harokat kesalahan Ya, khofi. khofi ya. Misalnya gini, Memanjakan Taita. harga. Ya, Iya. umpamanya ja dua harokat ya. Kita baca ja itu nggak masalah, tapi kesalahan khofi gitu. Kalau isbah. Oh, isba. Kalau misalkan bismillah, kayak bismillah itu gimana, Ustaz? Kesalahan khofi dia. Khofi ya? Cuman Oh. karena apa? Karena kan orang-orang tertentu aja yang tahu. Itu pegangannya. Jadi kalau kesalahan jalimah cuma 4 tadi, ya kan? Menambah, mengurangi, merubah, mengganti harokat, ya kan? Itu. Jadi kalau khofi itu emang banyak, termasuk makro, termasuk isba di dalam harokat, itu kan? Itu kesalahannya kesalahan khofi. Salah satunya umpamanya yang panjangnya 2 harokat dipanjangin sampai 3, 4, 5 itu nggak masalah. Kalau matobi gimana ya, Ustaz? Soalnya kayak banyak gitu yang bismillahirrahman itu. Harus di-cut gitu. Iya. Kalau ini mah di-cut. Jangan gitu, ulang gitu. Biasanya dia harus di apa? Kalau ya banyak lah, umpamanya kayak ngajar ibu-ibu terutama nih Teta ya. Ngajar ibu-ibu itu agak sulit, memang kebiasaan yang sudah lama dibaca begitu agak sulit, tapi sedikit-sedikit pasti berubah. Insya Allah berubah. Jadi langsung jangan kepanjangan. Kalau nggak tuh selesaiin dulu. Ini tadi kepanjangan, ulang lagi. Ini tadi kepanjangan, ulang lagi. Dikasih contohnya gitu. Dicontohin. Cukup segini gitu. Jadi biasanya kalau isbah harokat atau ini mat itu ya harus langsung kasih contoh segini. Kalau salah ulangi gitu. Asal Tapi nggak itu baperan khofi aja ya berarti, orangnya. Ustaz? Khofi. Tapi berarti itu Isbah khofi ya? Oh, khofi ya. iya. Isbah Terus satu harokat. lagi. Terus satu lagi, Ustadz mau izin bertanya, bolehkah kita kan kalau di apa pengertian mad lin, mad arid sama mad munfasil itu kan boleh dibaca 2, 4 atau 2, 4 atau 6 atau 5. Nah, boleh nggak mad yang ada 2 harokatnya itu dibaca 2 harokat semua? Boleh nggak, Ustadz? Harus Saya mad konsisten, lin. Taita. Umpamanya mad jais munfasil ya. Dia bacanya 2. Dari awal baca sampai akhir harus 2. Pas pada saat tilawah itu saja gitu. Apa Iya, pas seterusnya? saat tilawah. Iya, pas saat tilawah aja. Kalau nanti pakai 4 lagi, tetapi ini kalau yang 2 itu kan riwayat yang lain ya. Nah, Yang kalau apa ini? Munfasil. riwayat kalau Haf Anasim itu kan ada Toyibah, ada Satibiyah ya. Kalau yang kita pakai kan yang Satibiyah. Jadi itu 4 ininya. Jaiz sama wajib sama, disamain gitu. Iya. Iya, Gitu. paham. Ya, soalnya saya pernah dapat materi, yaitu yang kata Ustadz barusan. Jadi di riwayat Hafs yang Syatibiyah, jalur Syatibi itu nggak boleh dibaca 2 gitu. Iya, nggak Saya boleh. kan nggak Riwayat tahu yang lain. tuh. Iya. Jadi ada di riwayat lain. Jadi syaratnya kalau kita mau membaca mad munfasil 2 harokat itu, kalau kita sudah menguasai riwayat yang memakai 2 harokat itu, yang apa? Betul. Jalur apa, Ustaz? Apa sih? Begitu, Thayyiban Nasr gitu Pak Ustaz Andi? Pokoknya jalur lain lah, ya, toriko yang lain. Iya. Hah? Subah ya? Subah. Oh, gitu. Jadi Ya. kalau kita tidak memakai 2 harokat berarti yang munfasil ya, Ustaz? Tidak. Pakainya 4. Jadi kalau misalkan ada yang memakai gitu, ada yang bertanya, terus dia belum menguasai riwayat itu,
lebih baik dibaca 4 gitu ya. Kita Ya, tidak membaca. disarankan baca 4 saja gitu, nggak usah karena kita pakainya jalur ini gitu. Mm-mm. Kan saya nggak tahu jalurnya apa, jalur. Ya, ya. Terus kalau yang Silasi mat apa? mat yang mad lin dan mad arid itu boleh Ustaz? 2 harokat. Boleh, tapi harus Boleh. konsisten juga sama dari Mm-mm. awal sampai akhir. Kalau mau dari umpamanya matlinya pakainya 2 sampai ke bawah sampai selesai bacaan kita 2 pakainya, nggak boleh campur-campur. Mm-mm. Mm-mm. Arit list pun juga sama. Kalau pakainya 2 ya 2 terus, 4 terus. Saya tertib itu maksudnya. Jadi makna konsisten Bukan enggak, itu ketika iya, bagaimana? konsistensi ya. Ya, Ya, jadi maksudnya makna tuh jangan konsistennya itu dicampur-campur gitu. Hmm, jadi kalau dua dua ketika sekali 2 membaca gitu ya. ya. Itu salah Oh satu iya iya. adab baca Quran. Oh, seperti oh iya. Ya, Ustaz. Jadi kalau 2 berarti harus 2 terus. Kalau 4 Mm-mm. pakainya 4 terus. Aris sukun atau lin. Kemudian kalau yang pakai Mm. 6 terus gitu. Kalau misalkan itu berdua ya Ustaz, matlin sama mat arid. Kalau misalkan matlinnya dibaca 2, mat aridnya dibaca 4, gimana Ustaz? Kayaknya kalau kalau bukan kayaknya nggak bisa. Anda apa belum 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 tahu kalau yang kayak gitu mah kalau dicampur antara arid dan lin. Ini mah bukan saya yang bertanya ya Ustadz. Jadi ada yang bertanya, saya belum bisa menjawab. Jadi saya Paling gitu minta. aja beda umpamanya kalau Iya kan ditanya lebih ya memudahkan supaya ya tidak sebenarnya. supaya nggak pusing-pusing gitu, nggak usah pusing-pusing. Udahlah diambil aja satu atau mau yang mana, yang 2 atau yang 4 setiap tilawah gitu. Jadi umpamanya kita kita kan gurunya nih, udah Mm-mm. sekarang pakai 4 aja, nggak usah pakai yang lain, pusing gitu. Maksudnya gitu. Iya seperti itu. Ya. Cuma ya mungkin Tapi dia. kalau buat wawasan boleh sok begini 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 gitu ya. Tapi kalau pas kita Mm-mm. prakteknya udah pakai ini aja gitu, supaya nggak usah campur-campur. Bukan nggak dicampur-campur, maksudnya nanti kalau konsisten mah nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang kita oh ini 2, ini 4, ini 6 gitu kan, jadi Bingung bukan sendiri. kacau, jadi nggak konsisten gitu. Jadi supaya rapi bacaannya ya. Oh, udah. Kalau ini boleh dibaca gini-gini, tapi kita pakainya yang ini gitu. Disakleken Mm-mm. gitu, nggak usah Iya, pakai apa option lagi langsung. Kalau iya, kita yang iya. ngajar ya. Iya, Kalau iya itu saya sudah. biasanya gitu ngomongnya. Ini boleh begini-begini, tapi langsung kita pakainya yang gini. Udah gitu. Jadi orang nggak usah protes lagi gitu. Buat Mm. wawasannya ya dijelasin. Oh ini segini segini. Apalagi umpamanya kayak itu Arit dicampur apa sama Lin gitu ya di wakaf gitu. Dia boleh 2, yang ini 2, ini boleh. Nah belum dapat itu. Iya Nggak bisa itu jawab. bingung. Iya sama Ustaz. Iya Sebenarnya itu sih nggak aja. masalah ya. Sebenarnya nggak masalah gitu. Sebenarnya mah tetap tetap Mm. bisa masuk. Nah, ntar orang nanya di Raum apa di ini kan di Ismam kan ya coba. Bingung lagi. Yes. Beda wajah. Ya gitu aja Ya teh sudah. tadi ini Ya aja baik Ustaz. kalau kita yang ngajar afwan. Kalau kita yang ngajar gitu Mm. aja langsung ini boleh begini 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 tapi kita pakainya yang gini gitu. Yang tawasud aja yang pertengahan gitu. Jadi nggak ke kiri, nggak ke Mm. kanan atau nggak ke atas, nggak ke bawah, tengah-tengah gitu. Yang sedang-sedang saja. Begitu ya Teta? Oh iya. Insya Allah. Iya. Satu lagi boleh Ustaz. Oh boleh, mangga kalau bisa dijawab, insya Allah dijawab. Iya. Ini apa? Kan eh, sifar mustadir itu kan ketika Hmm, waqaf dan wasol itu kan tidak dibaca ya si betul. huruf. Mm-mm. Hmm, Kalau misal, nah ini juga ada yang bertanya Ustadz. Saya juga hmm, belum bisa menjawab. Jadi saya minta hmm. pencerahannya. Terus apa fungsinya ada alif Hah? sifar itu? Maksudnya fungsinya itu apa gitu? Sedangkan dibaca ketika dia wakaf ataupun wasol pun dia kan tidak dibaca. Terus fungsinya Hmm. alif sifar mustadirnya ini apa dari segi eh,
apakah dari segi penulisannya ya apa gitu artinya gimana gitu Ustadz. Karena Nah, saya gini, bilang gimana? nah, saya sob-sob. Lanjut. Iya, karena saya juga belum pernah mendapati materinya. Jadi taunya kan kalau sama Ustadz Rudi ini kan tidak dibaca aja gitu. Hmm, Si matnya ini kan huruf huruf alifnya atau ya-nya atau wawunya gitu Ustadz. hmm. Jadi kan gini, di Al-Quran itu kan ada rasem, ada dobet ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, rasem itu yang gede-gede tulisannya alif bata itu nggak boleh Asem. dikurangin. Ya, jadi kan Mm-mm, berdasarkan bacaannya ini bacaan yang sudah ini baru dibikin ininya ditulis. Kemudian eh, bobot, nah itu kan sifar itu termasuk dobet ya. Dobet. Itu kan Oh iya, ya iya. dobet maksudnya kayak harokat ya sukun kayak itu kan dobet ya. Mm-mm, mm-mm. Eh, jadi nggak boleh kalau itu dulu awalnya memang nggak ada ya tanda baca aja kan nggak ada. Kemudian kenapa itu apa begitu? Ya karena begitu riwayatnya gitu loh. Tulisannya begitu. Kita nggak Mm, bisa nanya kenapa begitu. Tetapi, nah, Anda nggak bisa jelasin juga. Intinya itu tidak Aneh. boleh hilang huruf itu. Jadi bacaannya Mm, begini, dia harus sesuai tulisannya kan. Jadi mm-mm. rosemnya begitu. Jadi harus ditulis. Kemudian ada, oh ini kan nggak dianggap gitu, tapi tulisannya tetap harus ada gitu loh, Oh ya kan? Jadi iya. istilahnya huruf-huruf tulisan di Al-Quran itu tidak boleh berkurang satupun. Jadi walaupun Oh. tulisannya ada tapi nggak Tidak tulisannya ada terbaca. tapi tidak dibaca. Nah, mungkin bukan mungkin. Ulama itu mikirin ini kan nggak dibaca. Nanti kalau umpamanya ini gimana caranya supaya tidak dianggap gitu kan? Nah, mungkin Oh iya. dikasihlah dobet itu bulat sempurna itu kan. Jadi gitu. Iya iya iya. Iya. Dulu Paham awalnya paham. kan memang nggak ada. Jadi supaya Mm-mm, menandakan bahwa itu huruf itu tidak boleh dikurangin dalam Al-Quran ya kan. Jadi dia mm, walaupun ada hurufnya tapi tidak terbaca, nah itu jadi mm-mm. dikasih ini Sifar. secara bebas ya, secara bebas Mm-mm, kemungkinan begitu gitu. Jadi tulisan rosemnya itu tidak boleh berkurang, memang tidak boleh kurang, mm-mm, nggak boleh nambah. Yang boleh nambah dan berkurang itu dobet kayak Hamzah. mm-mm, Hamzah itu kan awalnya nggak ada, ya mm-mm. kan? Jadi dari Iya kayak rok susot umpamanya wasol itu kan nggak ada. Nah, itu dobet. Jadi yang kecil-kecil intinya. Tapi apa dobet iya lupa iya. saya. Jadi intinya begitu. Titik-titik gitu Jadi, ya Ustaz. ya titik titik ba ta itu titik satu titik dua itu titik tiga. Nah itu dobet semuanya. Dompet. Jadi Oh iya. nanti umpamanya kalau ini riwayatnya emang begitu. Jadi tulisannya umpamanya ini kan ada yang huruf itu apa yang suaranya ada tapi nggak ada hurufnya. Itu namanya Iya. apa? Abjadiyah. Bukan Ter abjadiyah. ter tersirat. Eh, nah, kayak Hamzah Tersirat. itu kan Tidak suaranya ada. tersirat tapi Kan? tersurat. Nah, cuman dulu tulisannya nggak ada kan. Kemudian ada yang Hmm. memang tulisannya ada tapi suaranya nggak ada, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi intinya itu apa? eh, untuk supaya kayak kita umpamanya oh ini tuh nggak dianggap karena di depannya sudah ada umpamanya mat gitu kan tidak ini lagi jadi eh, un- apa ya untuk bukan untuk memudahkan ya menandakan ya kurang lebih begitulah ya kata kita kita Iya 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 iya. entah Paham cari Ustaz. itu Paham mana paham. lagi istilahnya gitu. Iya iya paham paham. Jadi sebenarnya dia eh, tersurat tapi tidak tersirat gitu. Ya Tertulis jadi tapi tidak terbaca. Ya, ya ya, ya jadi Ustaz. sebenarnya nggak Paham. nggak usah dipertanyakan sebenarnya yang kayak gitu teh seharusnya tapi Ya orang ini kan Masya kadang Allah penasaran. Ustaz. Ya Allah saya juga kan mau balik kanan bubar jalan tapi ya
udah keburu kecemplung, kumaha. Ya, mohon maaf ya Ustadz, saya Ya, bertanyanya nggak apa-apa. aneh-aneh. Nanti coba saya cariin ya, ada penjelasan kalau Iya, nggak salah Ustadz Levi gitu di iya, ininya. iya, siap. Ditunggu Nanti Ustadz. ya, Ya, insya Allah. jazakallahu khairan. Wa'iyyakum ahsanul jazaa. Ada lagi? Cukup? Ya, insya Allah begitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Tidak ada lagi? Cukup ya? Terima kasih. Cukup. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Bu Eni? Enggak, cukup. Nah, baik. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Andi? Besok tetap talaki kan Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Oh, mungkin Ustadz udah nyampe ya di sana. Jadi mungkin linknya bisa dikirim nanti ke Ustadznya. Kalau beliau bisa, mungkin insya Allah talaki dengan beliau. Kalau tidak, ya mungkin sama Ustadz Andi atau saya nggak apa-apa. Tetaplah Insya kita Allah harus ada. terus belajar. Ya, Syukur. baik. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, diberikan ya dimudahkan segalanya, yang sakit diberikan kesembuhan seperti sedia kala, yang dalam perjalanan mudah-mudahan Ustadz Rudini lancar pulang pergi, sehat selalu. Kemudian yang belum bisa hadir, mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya, kelancaran segala urusannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Baik. Nanti sudah membawakan materi dan juga menerima pertanyaan ya dari kita, dan semoga bisa menjadi wasilah buat yang lainnya juga, yang bisa menambah ilmu buat teman-teman semua. Ya, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita besok jumpa sesi talaki. Ya, kalau kemarin Ustaz Rudi bilang insya Allah bersama beliau, kalau besok pun tidak, nanti ada Ustaz Henry untuk bisa talaki bersama-sama ya. Selamat beristirahat. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin keluar. Waalaikumsalam. Silakan.